Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam menjalani kegiatan puasa kali ini. Ya, baik, berjumpa kembali bersama saya di mata kuliah perilaku konsumen ya. Untuk pada pagi hari ini, kita masuk ke dalam pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas mengenai persepsi konsumen ya. Baik, langsung saja izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai persepsi konsumen ya. Jadi, eh, persepsi ini mempunyai implikasi strategis juga ya bagi para pemasaran, karena para konsumen ini mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan gitu ya, dan pada dasarnya melihat daripada realita daripada objek yang konsumen ketahui gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas pertama yaitu mengenai pengertian persepsi terlebih dahulu ya. Ya, di sini ada beberapa pengertian persepsi menurut para ahli ya. Jadi di sini ada menurut Kotler, persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Kemudian ada menurut Solomon ya tahun 2002, persepsi ini merupakan proses di mana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Sensasi datang dan diterima oleh manusia melalui panca indera. Input sensorik yang diterima oleh sistem sensorik manusia disebutnya stimulus ya. Jadi persepsi ini tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Nah, di sini orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama disebabkan oleh tiga proses persepsi ya. Yang pertama ada perhatian selektif ya. Ini berarti konsumen tidak menanggapi semua rangsangan yang ada, tetapi cenderung memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhan saat itu. Kemudian memperhatikan rangsangan yang diantisipasi dan cenderung memperhatikan rangsangan yang deviasinya besar terhadap ukuran rangsangan normal. Kemudian ada distorsi selektif ya. Ini kecenderungan orang untuk mengubah informasi menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasikan informasi itu dengan cara yang akan mendukung prakonsepsinya. Kemudian ada ingatan selektif ya. Ini terkait sama orang itu cenderung akan mengingat hal-hal yang baik yang disebutkan tentang produk yang disukai dan melupakan hal-hal yang tidak baik yang disebutkan tentang produk yang bersaing gitu ya. Kemudian ada unsur persepsi ya. Jadi karena persepsi tadi adalah proses untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulasi gitu ya ke dalam gambar yang berarti sehingga bisa masuk akal gitu ya terhadap pemikirannya konsumen. Jadi proses ini juga dapat digambarkan bagaimana seseorang memandang keadaan di sekelilingnya gitu ya. Jadi dua orang yang menerima stimulasi yang sama dalam kondisi nyata yang sama, tetapi bagaimana setiap orang itu bisa mengenal, bisa memilih, bisa mengatur, dan menafsirkannya itu merupakan eh, proses yang setiap individunya itu berbeda-beda gitu ya, karena berdasarkan kebutuhan, berdasarkan nilai, dan berdasarkan apa tuh namanya harapan daripada setiap orang itu sendiri. Nah, apa saja menjadikan unsur-unsur persepsi? Yang pertama ada sensasi ya. Jadi sensasi ini merupakan respon yang memang respon itu muncul dengan segera dan langsung dari panca indera kita gitu terhadap stimulasi yang diterima. Seperti misalkan adanya iklan gitu ya, adanya merek gitu ya. Jadi setiap stimulasi daripada iklan atau merek ini setiap unitnya ini
setiap unit masukannya ini diterima oleh setiap panca indera gitu ya. Jadi kita melihat iklan atau enggak melihat kemasan merek daripada suatu produk gitu ya. Jadi ini stimulasi yang diterima oleh panca indera gitu ya. Apa saja yang diterima panca inderanya? Mungkin meliputi tadi ada kemasannya, ada produknya gitu ya, daripada iklan-iklan yang ditampilkan gitu ya. Jadi penerima panca indera ini adalah kan organ tubuhnya manusia gitu ya, yang terdiri dari ada mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit gitu ya, yang mana itu semua menerima masukan daripada apa yang dirasakan oleh konsumen gitu kan. Jadi kan fungsi panca inderanya kita kan adalah mendengar, melihat, mencium, merasakan, dan meraba gitu ya, dan semua fungsi ini pun bekerja gitu ya, baik secara tunggal maupun secara gabungan dalam apa tuh namanya, menilai atau menggunakan produk yang konsumen mau pakai gitu ya. Nah, kepekaan konsumen terhadap itu semua ini merupakan sensasi namanya gitu ya. Kepekaan terhadap stimulasi yang tentunya berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan perbedaan kualitas panca indera daripada si penerima individu gitu ya. Kemudian sensasi itu pun tergantung pada perubahan energi juga gitu dari dalam diri setiap individunya. Kemudian ada ambang absolut ya. Kalau ambang absolut ini berkaitan dengan tingkat terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi yang disebut ambang absolut. Jadi titik di mana seseorang dapat mengetahui adanya perbedaan gitu ya antara ada sesuatu atau tidak ada sesuatu gitu terhadap si produk yang mau dipakai gitu ya. Jadi untuk menggambarkannya tuh jarak di mana seseorang pengendara misalkan ya dapat melihat sebuah benda pada suatu tempat gitu ya. Nah, itu merupakan ambang absolut daripada orang itu gitu ya. Kayak misalkan contohlah 2 orang yang saling berkendara bersama-sama gitu ya. Mungkin pertama-tama yang dilihat oleh satu orang itu misalkan papan billboard iklan yang mana gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi tidak melihat papan billboard itu. Nah, itu artinya adanya jarak pandang yang berbeda gitu ya. Jadi jarak pandang itulah yang dinamakan ambang absolut gitu ya. Kemudian ada ambang diferensial gitu ya. Jadi kalau ambang diferensial ini perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimulasi yang hampir serupa. Jadi ini disebut juga sebagai ambang diferensial atau bisa disingkat sebagai JND. Jadi singkatannya itu adalah Just Noticeable Difference. Jadi perbedaan yang mulai bisa terlihat ya. Jadi ada ilmuwan Jerman pada abad ke-19 itu bernama Ernest Weber ya, menemukan bahwa JND ini dua stimulasi tidak merupakan jumlah absolut, tetapi jumlah relatif atas intensitas stimulus pertama gitu. Jadi hukum Weber ini menyatakan bahwa semakin besar stimulasi pertama, semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulasi kedua itu bisa dirasakan perbedaannya gitu ya. Jadi di sini si Weber memberikan contoh, misalkan ada harga awal sebuah sepeda motor itu 15 juta. Itu stimulasi yang pertama harga 15 juta gitu ya. Kemudian ada kenaikan menjadi 16 juta. Nah, kenaikan itulah yang disebut sebagai stimulasi kedua. Nah, kemudian ini kan secara dilihat gitu ya, ada selisih 1 juta di situ ya. Mungkin selisih 1 juta ini untuk kenaikan harga sebuah sepeda motor, mungkin reaksi konsumen ini tidak terlalu yang signifikan gitu ya. Tetapi kalau jumlah kenaikan 1 juta itu berlaku pada sebuah PC komputer atau laptop gitu ya, misalkan harga awalnya 4 juta gitu ya, stimulasi pertamanya 4 juta, kemudian menjadi 5 juta. Nah, ini tentu akan menjadi dampak yang sangat signifikan. Itu menurut hukumnya Weber gitu ya. Jadi tingkat stimulus tambahan yang sama dengan JND ini harus ditambah bagi kebanyakan orang supaya dapat merasakan adanya perbedaan antara stimulasi yang dihasilkan dengan stimulasi yang semula gitu ya.
Jadi ini hukum Weber berlaku untuk semua panca indera, untuk semua intensitas daripada si konsumen gitu ya. Jadi ini melihat apa namanya, sensasi perubahan harga gitu ya terhadap suatu produk gitu ya. Ketika produknya itu mungkin jadi suatu kebutuhan gitu ya, eee, ketika ada kenaikan itu menjadi sesuatu yang cukup signifikan karena itu produknya merupakan suatu kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Tapi kalau produknya itu, bukan merupakan suatu kebutuhan artinya itu bisa, dilakukan atau bisa dipenuhi nanti-nanti gitu ya, maka ketika ada kenaikan ya itu tidak terlalu berlaku signifikan gitu ya. Kemudian ada aplikasi JND ke pemasaran ya. Jadi tentunya aplikasi si Weber tadi ini penting bagi pemasaran gitu, Pak. Jadi para produsen dan pemasar ini berusaha menetapkan JND yang tentunya relevan untuk produknya mereka gitu ya. Karena kan ini merupakan dua apa namanya, dua persepsi yang sangat berbeda gitu ya. Kemudian ada persepsi bawah sadar ya. Jadi ini orang yang termotivasi sesungguhnya berada di bawah tingkat kesadarannya gitu ya. Jadi eh, orang yang terstimulasi di bawah tingkat kesadaran mereka itu, mereka bisa merasakan stimulasi tanpa secara sadar telah melakukannya gitu. Artinya, kadang stimulasi yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar secara sadar, mungkin bisa cukup kuat untuk dapat disadari oleh satu sel atau lebih penerimanya gitu ya. Nah, proses ini disebut persepsi subliminal ya, karena stimulasi berada di bawah ambang batas atau limen kesadaran. Jadi walaupun jelas tidak di bawah ambang batas absolut penerima yang terlibat, tapi persepsi stimulasi ini berada di atas tingkat kesadaran secara teknis. Jadi disebut sebagai persepsi supraliminal, walaupun biasanya agar lebih sederhana disebut persepsi ya. Jadi ini lebih kepada stimulasi bawah sadar gitu ya. Kadang kita ketika membeli produk gitu ya, tidak sadar main beli-beli aja gitu ya. Padahal apa sebenarnya kalau tidak beli juga ya tidak apa-apa gitu ya, karena mungkin ada persepsi alam bawah sadar kita di situ, dimainkan gitu ya, terstimulasi gitu ya, mungkin dari, apa namanya, kondisi lingkungan di situ ya, mungkin dari penjualnya yang memberikan, yang bisa menarik konsumen gitu ya, diajak ngobrol dan segala macam. Jadi alam bawah sadarnya tuh termainkan di situ, akhirnya mau nggak mau beli gitu ya, itu secara gambaran sederhananya ya. Kemudian ada dinamika persepsi ya. Jadi, dari sekian banyak stimulasi yang diterima oleh para konsumen setiap harinya gitu ya, ini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 2 tipe gitu ya. Jadi ada stimulasi fisik dan stimulasi yang bersumber dari, dalam individu. Jadi stimulasi fisik ini adalah stimulasi yang berasal dari lingkungan sekitar. Sedangkan stimulasi yang bersumber dari dalam individu ini berbentuk predisposisi, seperti adanya harapan, kemudian motivasi, dan pembelajaran yang, pada dasarnya itu dijadikan sebagai, apa namanya, pengalaman daripada sebelumnya gitu ya. Nah, kombinasi daripada itu semua itu menggambarkan sifat kepribadian daripada si konsumen itu sendiri gitu ya. Jadi tentunya perbedaan dari setiap pengalaman, kebutuhan, kemudian, apa tuh namanya, harapan, hasrat daripada konsumen ini menjadikan, setiap persepsi antar konsumen itu berbeda-beda dan tentunya unik gitu ya. Jadi persepsi seseorang individu ini terhadap sebuah realita dia dalam memandang sebuah produk itu bisa juga disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan seperti perceptual selection, perceptual organization, dan perceptual interpretation gitu ya. Nah, yang pertama ada perceptual selection ya. Jadi ini lebih kepada sifat stimulus, harapan, motivasi itu ya. Jadi karena kita manusia memiliki keterbatasan kapasitas otak gitu ya, jadi tidak semua rangsangan itu bisa ditampung pada saat
kejadian itu. Jadi pada saat yang bersamaan gitu ya. Kadang kita mendengar tetapi kita tidak memperhatikan gitu ya. Jadi ada menurut Shimamura, rangsangan itu dipilih atau, ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor personal dan faktor stimulasi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau faktor personal ini meliputi pengalaman, kebutuhan, pertahanan diri, kemudian adaptasi, exposure, dan relevansi. Sedangkan faktor stimulasi yang apa tuh namanya? Yang berupa kondisi kontras pada sebuah produk ini bisa disebut apa namanya, sesuatu hal yang bisa menarik perhatian konsumen, yang tentunya bisa menciptakan, apa tuh namanya, ukuran, warna, posisi, serta keunikan produk itu bisa menarik konsumen ya. Nah, kemudian, tadi kan si perceptual selection itu terdiri dari sifat stimulasi gitu ya. Jadi, apa namanya, sifat stimulasi ini tentunya berkaitan dengan banyaknya variabel yang memang mempengaruhi persepsi daripada konsumen, seperti keadaan produknya itu sendiri, kemudian ciri fisiknya, kemudian bagaimana apa tuh namanya, rancangan kemasannya, merek, iklannya gitu ya. Jadi pada umumnya kalau di iklan itu kan suka ada, apalagi di iklan TV gitu ya, ada apa namanya tuh, kontrasnya gitu ya. Nah ini, kontras ini merupakan salah satu sifat stimulasi yang paling dapat menarik perhatian gitu ya. Jadi para pemasang iklan ini, seringkali menggunakan alat-alat yang memang paling menarik perhatian untuk mencapai, kontras yang maksimum gitu ya, dengan apa namanya, dengan harapan untuk bisa menembus sekat daripada persepsi konsumen gitu ya. Kayak misalkan, di dalam majalah gitu ya atau surat kabar itu kan kadang suka ada, berbagai macam iklan gitu ya yang dibentangkan di situ gitu ya, untuk pembaca tuh melihat gitu ya. Kalau misalkan ada iklan gitu di situ, misalkan iklan kosmetik, iklan mobil gitu ya. Jadi sengaja dia taruh, tampilannya tuh besar-besar di situ, di dalam majalah atau di dalam surat kabar itu gitu ya. Nah itu tujuannya adalah untuk, menciptakan daya tarik untuk konsumen gitu ya. Kadang ya itu tadi, menggunakan kontras yang memang mencolok gitu ya untuk menarik konsumen gitu ya. Jadi memang iklan tersebut, harus kontras dengan lingkungan tempat yang dipasang gitu ya. Kayak misalkan kan ada tuh iklan di TV sebelum dia masuk iklan, sebelum masuk inti daripada iklan kadang suka ada, eee layar blank putih dulu gitu ya, kemudian tiba-tiba ada muncul gambarnya, misalkan mobil atau apa gitu ya. Nah itu kan keheningan pada adegan pembuka iklan TV itulah kadang tuh suka kontrasnya tuh lebih mencolok gitu ya, untuk mendapat perhatian daripada si konsumen tadi. Kemudian ada lagi yang mengenai pengemasan ya, rancangan si, apa tuh namanya, kemasan ya. Jadi ini pemasar juga, harus cerdik gitu ya, harus bisa membedakan kemasan mereka untuk menjamin timbulnya persepsi konsumen dengan cepat gitu ya. Karena, kayak contohnya rata-rata kemasan di rak-rak toko swalayan itu, berdasarkan penelitian pemasaran 1/10 detik itu bisa untuk menimbulkan kesan kepada konsumen gitu. Jadi setiap aspek kemasan, kemudian nama, kemudian apalagi bentuk, warna label, nah ini memberikan stimulasi panca indera yang cukup untuk diperhatikan dan diingat oleh si, siapa, si konsumennya gitu ya. Kemudian ada lagi tadi, perceptual selection selain sifat stimulasi adalah harapan ya. Jadi, apa namanya tuh, orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat gitu ya. Jadi, apa yang mereka harapkan untuk dilihat ini berdasarkan pada apa yang mereka ketahui gitu ya, berdasarkan pada pengalaman sebelumnya gitu. Jadi memang keadaan yang memang, eee, hendaknya tuh ada gitu loh, apa, dalam benak konsumen gitu ya.
Jadi dalam konteks pemasaran, orang cenderung merasakan produk dan sifat-sifat produk ini menurut harapan-harapan mereka sendiri gitu. Jadi pengen beli rice cooker misalkan, pengennya si rice cooker itu ya bagus, tahan lama gitu ya, kemudian murah. Nah, itu kan harapan-harapan daripada si konsumen gitu ya. Otomatis mereka juga mencarinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya. Kayak misalkan kalau cowok-cowok tuh kan suka dikasih tahu oleh teman-temannya, kopi, ada nih kopi yang bagus gitu ya, kopinya enak gitu ya. Nah, akhirnya kan, yang tadinya tidak mengkonsumsi kopi itu ya karena dikasih tahu oleh temennya, karena temennya itu punya harapan terhadap produk itu enak, kemudian murah dan segala macamnya, makanya dia mau mempromosikan juga kepada temennya, sehingga temennya pun ikut mengkonsumsi produk yang dia konsumsi itu ya. Jadi memang, stimulasi yang secara mencolok gitu ya, dengan harapan yang seringkali tinggi, itu kadang juga bisa bisa menjadikan dorongan untuk seseorang untuk melihat atau memilih produk tersebut juga, gitu. Kemudian ada motif ya. Jadi kalau motif ini kan, berkaitan sama kebutuhan ya, kebutuhan atau keinginannya mereka gitu ya. Jadi semakin kuat kebutuhannya si konsumen, maka semakin besar juga kecenderungan untuk, dorongan stimulasi itu untuk memiliki produk tersebut gitu ya. Jadi kayak misalkan, eee, seseorang yang tertarik sama laptop gitu ya, atau sama komputer gitu ya, atau sama laptop lah gitu kan, yang bisa dibawa kemana mana atau smartphone yang bisa dibawa kemana mana gitu ya. Nah, mereka pun akan memberikan perhatian atau akan tertarik ketika membaca iklan-iklan yang ada di smartphone mereka gitu, dibandingkan membaca iklan yang ada di, surat kabar misalkan ya. Jadi, pada umumnya tuh kesadarannya pun akan meningkat gitu ya terhadap stimulasi yang relevan dengan kebutuhan dan minat daripada si konsumen tersebut gitu. Kayak misalkan seseorang yang lapar gitu ya. Nah, ini kan besar kemungkinan dia akan lebih melihat, iklan-iklan restoran, iklan-iklan rumah makan gitu ya. Jadi memang ada dorongan di situ, ada stimulasi untuk, memenuhi kebutuhannya si konsumen ya. Kemudian ada lagi perceptual organization. Oh iya, mana tadi perceptual organization? Nah, oke. Jadi, kalau perceptual organization ini kondisi stimulasi yang memang diterima dalam bentuk, secara tidak beraturan gitu ya, atau tidak menentu. Sehingga diperlukan proses penyesuaian dan perubahan dari kondisi yang tidak teratur tadi menjadi teratur gitu. Jadi proses perubahan stimulasi dari tidak teratur menjadi teratur disebut pengorganisasian stimulasi ya. Jadi proses pengorganisasian stimulasi ini dilakukan dalam 3 bentuk ya. Jadi berhubungan dengan adanya hubungan dan latar belakang figur atau background relationship, kemudian adanya pengkelompokan di situ ya. Kemudian ada, perceptual interpretation ya. Jadi kalau interpretasi ini merupakan proses memberikan sesuatu, apa ya, memberikan arti gitulah kepada stimulasi, konsumen. Jadi melalui proses interpretasi ini, konsumen akan sampai pada tahap pemahaman tentang apa sih rangsangan itu sebenarnya gitu ya. Jadi proses ini dimulai selama tahap perhatian dan seterusnya sampai pada tahap di mana konsumen berusaha untuk memperoleh pemahaman tentang stimulasi yang dia dapatkan dari dalam dirinya gitu ya. Jadi bagaimana mereka harus bereaksi untuk menghadapinya. Jadi pada tahap interpretasi ini, pemrosesan informasi orang ini berusaha untuk mencari kembali informasi jangka panjang dalam memorinya.
Jadi yang kira-kira itu yang tepat untuk stimulasi tersebut gitu, serta, adanya harapan mengenai rangsangan yang seharusnya dilakukan gitu ya. Dan tentunya ini juga, memberikan pembelajaran tersendiri juga untuk para pemasaran, kalau konsumen ini sering menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap rangsangan yang sama gitu ya. Kayak misalkan, contohnya warna gitu ya. Warna ini tentu memiliki arti yang berbeda-beda di setiap negara, itu kayak misalkan warna bunga warna kuning itu sebagai pertanda berkabung di suatu negara Meksiko, tetapi di negara Perancis itu beda lagi, bunga warna kuning. Nah, itu sebagai simbol pengkhianatan. Nah, contohnya yang kayak gitu-gitulah. Jadi memang ada perbedaan arti gitu ya terhadap, stimulasi yang diterima oleh konsumen. Kemudian, tadi lupa dibahas juga yang perceptual selection ya. Jadi kalau perceptual selection terkait sama si sifat, simulasi, harapan, dan motif. Jadi ini ada berbagai konsep penting juga mengenai persepsi selektif, yaitu pembukaan diri yang selektif ya. Jadi kalau pembukaan diri yang selektif ini, para konsumen ini secara aktif mencari berbagai informasi yang mereka rasakan gitu ya, baik itu menyenangkan atau, menimbulkan simpati pada pesan tersebut gitu ya. Jadi mereka dengan aktif tentunya, berusaha untuk menghindari pesan-pesan yang memang bisa, memberikan sesuatu yang tidak nyaman terhadap dirinya gitu. Biasanya biasanya konsumen akan menghindari itu. Jadi, konsumen ini lebih selektif membuka diri terhadap iklan-iklan yang memang berusaha meyakinkan mereka, terhadap sikap bijak dalam menentukan keputusan pembelian gitu ya. Kemudian adanya perhatian yang selektif ya. Jadi, konsumen banyak menggunakan kemampuan yang menyaring, yang berwujud perhatian yang mereka berikan ke stimulasi iklan biasanya ya. Jadi, kesadaran mereka meningkat terhadap stimulasi yang memenuhi kebutuhan atau minatnya mereka, dan menurun terhadap stimulasi yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Artinya, kita konsumen pun akan secara selektif gitu dalam melihat iklan-iklan yang ditampilkan gitu. Ketika iklan itu tidak memberikan sesuatu yang relevan dengan kebutuhannya kita, otomatis kita juga akan menghindari iklan itu gitu ya, artinya tidak tertarik gitu. Tapi ketika iklan tersebut memberikan, menarik perhatian kita terhadap pemenuhan kebutuhan kita, ya makanya kita akan memperhatikan iklan tersebut gitu ya. Kemudian ada pertahanan terhadap persepsi. Jadi, para konsumen ini secara tidak sadar menyaring stimulasi yang mereka rasakan secara psikologis gitu ya. Artinya ketika ada, sesuatu iklan yang mengancam gitu ya, mengancam psikologis dirinya, itu biasanya mereka akan menghindari itu gitu ya. Kayak misalkan, ada sebagian orang yang menganggap kalau iklan rokok itu, sesuatu yang bisa mengancam, kalau misalkan kita tertarik itu, berarti itu kan membahayakan bagi tubuh. Nah, ada beberapa konsumen yang tidak melihat iklan itu karena, ya itu tadi, secara psikologis itu bisa mengancam, eee, kesehatan gitu ya, kesehatan jiwa seseorang. Jadinya ada beberapa orang yang tidak memperhatikan iklan, rokok gitu ya. Cuman kan berbeda ketika orang tersebut yang memang perokok, ya mereka juga akan memperhatikan iklan itu. Kemudian ada halangan persepsi ya, jadi para konsumen ini melindungi diri mereka dari serangan stimulasi dengan benar-benar menghilangkan atau menghalangi stimulasi tersebut dari kesadarannya. Kayak tadi contohnya iklan rokok gitu, karena tadi ada pertahanan terhadap persepsi, ada sesuatu yang berkaitan sama psikologinya dia yang ternyata, mengancam nih, kondisi kesehatan gitu ya, artinya mereka tidak mau melihat iklan itu. Makanya mereka membentengi diri mereka untuk tidak tertarik dengan iklan itu. Jadi adanya halangan persepsi di situ. Untuk melindungi diri gitu supaya tidak, mmm,
tergiurlah dengan iklan rokok tersebut gitu. Nah, kemudian terdapat beberapa faktor, ini balik lagi ya, kalau tadi kan berbagai konsep penting mengenai persepsi selektif ya, jadi tadi lupa dibahas di perceptual selection. Nah, sekarang kita balik lagi ke perceptual interpretation ya. Nah, ini masih berkaitan sama interpretation, jadi terdapat beberapa faktor yang memang bisa mengganggu interpretasi yang mengakibatkan interpretasi tidak seperti realita yang diharapkan. Yang pertama ada penampilan fisik ya. Jadi, penampilan fisik ini dapat menambah persepsi konsumen terhadap kualitas daripada produk ya. Bahkan persepsi kualitas bisa melebihi realita gitu ya. Contohnya ada iklan kosmetik ya. Ini kan penggunaan untuk perempuan gitu ya, untuk para perempuan. Jadi artinya ini kan berkaitan sama penampilan fisiknya seseorang gitu. Jadi artinya ya mereka juga akan memperhatikan kualitas daripada sebuah produk si kosmetik tersebut gitu. Kemudian ada stereotype ya. Jadi ini gambaran tertanam dalam benak seseorang tentang arti sebuah stimulasi ya. Jadi kayak misalkan persepsi daripada orang Jawa itu kan sabar, lembut gitu ya. Kemudian orang Batak itu karakternya keras, kemudian apalagi orang Cina itu karakternya ulet. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh dinamakan stereotype gitu ya. Jadi stereotip ini bisa mengurangi objektivitas seseorang dalam menginterpretasikan stimulasi. Sehingga kadang persepsi yang tercipta itu jauh melampaui realita. Gitu. Kemudian ada sumber yang dihormati ya. Ini stimulasi yang berasal dari sumber yang dipercaya. Ini bisa memberikan kekuatan persepsi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi biasanya pengiklan ini sering menggunakan orang-orang yang terpercaya, disukai, atau yang dianggap ahli sebagai bintang iklan gitu. Kayak misalkan iklan memasak gitu. Nah, itu biasanya kan yang ditampilkan adalah orang-orang yang ahli masak gitu, chef gitu ya. Kemudian ada kesan pertama ya. Kesan pertama ini dia bisa memberikan persepsi, tentunya kesan pertama ini kesan pertama yang bisa memberikan persepsi yang positif gitu ya terhadap realita yang ada. Karena biasanya kesan pertama ini memiliki sesuatu yang cukup kuat juga dan biasanya tersimpan lebih lama di dalam memori konsumen gitu. Jadi penampilan pertama itu memang harus benar-benar sesuatu yang berkesan. Jadi harus dihindari itu yang negatif-negatif, kesan yang negatif gitu ya. Kemudian ada halo efek ya, atau efek halo ini bisa multidimensi ya, tapi hanya dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi yang tidak menyeluruh. Ini sebenarnya sih untuk memperluas merek atau brand attention aja. Nah, kemudian ada pengelompokan persepsi. Pengelompokan persepsi ini ada figur dasar ya, ada pengelompokan, ada penyelesaian. Jadi kalau figur dasar ini berkaitan sama stimulasi yang kontras tadi ya, yang berkaitan sama iklan lebih menampilkan kontras, sisi kontrasnya gitu ya, dengan lingkungannya. Ini harus diperhatikan, ini cenderung lebih besar gitu ya. Kayak misalkan suara harus lebih besar atau lebih lunak gitu. Warna harus lebih terang atau lebih pucat. Nah, itu pemilihan kontras-kontras yang seperti itu gitu ya. Kemudian ilustrasi visual, figur di atas suatu dasar gitu, atau apa sih namanya tuh, background atau latar belakang. Ini berkaitan sama tampilan iklan sebenarnya kalau figur dasar itu ya. Jadi para pemasang iklan ini harus merencanakan iklan mereka dengan teliti untuk memastikan agar stimulasi yang mereka harapkan itu mendapatkan perhatian daripada konsumen gitu ya. Jadi ini dipandang sebagai figur gitu ya. Kayak latar belakang musik misalkan. Ini tidak boleh menutupi jingle daripada sebuah iklan gitu ya. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitulah harus diperhatikan.
Kemudian ada pengelompokan ya. Jadi individu ini cenderung mengkelompokkan stimulasi, sehingga stimulasi itu membentuk gambaran atau kesan yang menyatu, gitu ya. Jadi pengelompokan ini bisa digunakan secara menguntungkan juga oleh para pemasaran. Jadi untuk menyatakan secara tidak langsung arti-arti tertentu yang diinginkan dalam hubungannya dengan produk-produknya mereka, gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau kita lihat iklan teh gitu ya, nah itu kan biasanya iklan teh itu menampilkan seseorang pria atau wanita muda yang lagi minum teh gitu ya dalam dalam apa namanya dalam ruangan yang ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan hangat gitu ya ketika kita memandangnya. Jadi secara suasana, secara tidak langsung itu terbentuk di dalam stimulasinya konsumen, sehingga konsumen tuh menghubungkan kalau minum teh itu harus dalam kondisi suasana yang hangat gitu loh, yang romantis, yang menyenangkan gitu ya, apa namanya contohnya. Jadi dikelompokkan, stimulasinya dikelompokkan seperti itu gitu. Kemudian ada penyelesaian ya. Jadi penyelesaian penyelesaian ini berkaitan sama para individu mempunyai kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian. Artinya ketika dia melihat tampilan iklan, mereka akan memutuskan apakah mereka tertarik dengan iklan tersebut sehingga menimbulkan keputusan pembelian atau tidak, gitu ya. Jadi ini lebih kepada reaksi penonton terhadap pertunjukan iklan yang disajikan, gitu. Nah, kemudian ada persepsi mengenai harga, gitu ya. Jadi, eh, ini berkaitan sama persepsi konsumen dalam melihat harga-harga tertentu gitu ya. Artinya misalkan harga yang tinggi, harga yang rendah, atau harga yang wajar itu tentunya mempunyai pengaruh yang kuat juga gitu terhadap maksud daripada konsumen untuk membeli suatu produk gitu ya. Jadi para konsumen ini mengandalkan harga, ada harga acuan internal, ada harga acuan eksternal untuk melihat apa namanya kewajaran daripada harga. Nah, harga acuan adalah setiap harga yang digunakan konsumen sebagai dasar perbandingan dalam menilai harga lain. Jadi harga acuan ini tadi ya terdiri dari harga acuan internal dan eksternal. Jadi kalau harga acuan internal ini harga-harga yang didapat kembali oleh konsumen dari ingatan. Kayak misalkan dia di iklan pernah ngeliat, oh harga smartphone sekian juta gitu. Nah, artinya dia akan membeli smartphone patokannya terhadap iklan yang dia lihat gitu. Karena yang dia ingat harga smartphone-nya 4 juta, makanya pas beli harga smartphone yang dia pengen ya harusnya 4 juta gitu ya. Kalau harga acuan eksternal ini merupakan harga yang digunakan oleh pemasang iklannya gitu. Kemudian ada kualitas yang dirasakan atau dipersepsikan ya. Jadi para konsumen ini sering menilai kualitas suatu produk berdasarkan berbagai macam informasi yang dia terima gitu ya. Seperti kayak kualitas produknya, warna, ukuran, apalagi rasa, aromanya gitu ya. Kemudian melihat juga informasi dari harganya, citra tokonya, kemudian citra mereknya ya. Jadi ini berkaitan sama pengalaman langsung atau informasi yang para konsumen terima gitu. Jadi ini konsumen seringkali mengandalkan indikator itu gitu ya. Terutama lagi indikator harga sama kualitas gitu. Jadi di sini ada beberapa dimensi ya yang berkaitan dengan kualitas yang dirasakan oleh para konsumen. Yang pertama tentunya nyata ya, berkaitan sama penampilan fisik, peralatan, personalia, dan alat-alat komunikasi. Kemudian ada reliabilitas, ini kemampuan menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan yang bisa diandalkan dan akurat. Kemudian daya tangkap, kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. Ada jaminan, ini pengetahuan dan sopan santun karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan sama empati.
kepedulian dan perhatian perorangan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Artinya ini sebenarnya kiat-kiat yang harus diperhatikan juga oleh para produsen gitu ya dalam menampilkan produknya mereka, dalam memberikan sesuatu kepada konsumen ya terhadap produknya mereka. Artinya mereka bisa memberikan penampilan fisik yang bagus, kemudian bagaimana memberikan pelayanan yang bagus untuk konsumen ya, bagaimana konsumen bisa mengingat apa namanya, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para penjual gitu ya, dalam memasarkan produknya gitu. Bagaimana penjual bisa meyakinkan konsumen gitu ya atas produk yang mereka jual gitu ya. Kemudian bagaimana penjual bisa memberikan kepedulian atau perhatian terhadap konsumen gitu ya. Sehingga konsumen memiliki ketertarikan akan suatu produk karena memang pelayanannya di situ bagus, penjualnya ramah dan segala macam gitu ya. Kemudian bagaimana sih pengaruh persepsi terhadap perilaku konsumen gitu. Jadi memang begitu pentingnya peran persepsi dalam pemasaran gitu sehingga pemasaran sesungguhnya adalah peperangan antara produsen untuk merebutkan persepsi daripada konsumen gitu ya. Jadi apa ya namanya? Ini kan ada tujuan tertentu gitu yang dipilih eh, dari suatu produsen gitu terhadap tindakannya konsumen untuk mencapai tujuan yang merupakan hasil daripada proses belajar daripada setiap konsumen atau setiap individu gitu. Artinya keputusan dan perilaku konsumen dalam membeli produk ini dipengaruhi oleh persepsi dan hasil belajar daripada si konsumen itu sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang mereka terima terkait dengan produknya, berdasarkan pengalamannya mereka dalam memberi produk terdahulu gitu ya. Jadi memang pengetahuan, kebutuhan, kemudian suasana hati juga ya, ingatan, motivasi. Nah, itu bisa mengakibatkan terbentuknya persepsi gitu. Dan persepsi ini akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keyakinan-keyakinan atau perasaan emosional yang mana itu semua merupakan sesuatu yang terarah untuk apa tuh namanya? Menyusun sikap daripada konsumen terhadap keputusan pembelian nantinya gitu ya. Jadi ada hubungan yang positif antara persepsi dan sikap gitu. Artinya kayak contohnya persepsi mahasiswa contohnya ya. Ini ada persepsi mahasiswa baik, maka akan menghasilkan sikap yang baik juga gitu loh dan sikap yang positif gitu ya. Kayak misalkan persepsi dengan sikap mahasiswa dalam memilih program pendidikan ini mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Jadi, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap suatu universitas dan program studinya di situ, otomatis ini memberikan stimulasi yang kuat dalam melakukan pemilihan perguruan tinggi atau pemilihan program studi di suatu universitas. Ya. Makanya si universitasnya tersebut harus memberikan stimulasi juga kepada konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan sehingga para konsumen atau para mahasiswa di sini bisa mengingat dengan baik stimulasi-stimulasi apa yang diberikan oleh universitas gitu untuk memasarkan produknya sehingga diingat oh kalau saya milih universitas di sini keunggulannya ini prodinya begini gitu kan. Nah, itu kan jadi bisa menimbulkan persepsi daripada dalam diri mahasiswa tersebut ya. Nah, kemudian ada beberapa resiko juga ya yang dirasakan konsumen terkait dengan persepsi ya. Jadi memang para konsumen harus ini kan berkaitan sama apa namanya tuh pengambilan keputusan
mengenai produk dan jasa apa yang nantinya mau dibeli gitu ya, dan di mana membelinya gitu. Artinya karena adanya kadang tuh konsumen tuh sering mengalami keputusan pembelian yang tidak pasti. Artinya karena ada beberapa faktor yang menimbulkan itu sebenarnya nggak pengen dibeli tapi dibeli gitu karena adanya permainan alam bawah sadar tadi ya. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya mengakibatkan resiko yang terjadi oleh para konsumen gitu ya. Jadi ketika konsumen tidak bisa meramalkan konsekuensi daripada keputusan pembelian mereka, artinya resiko yang terjadi pun akan semakin tinggi gitu ya. Jadi memang harus ditekankan juga bahwa para konsumen ini dipengaruhi oleh berbagai resiko yang mereka rasakan. Jadi apakah resiko itu betul-betul ada atau tidak, ataukah betul-betul dirasakan atau tidak, itu tentunya mempengaruhi perilaku daripada konsumen dalam memilih produk. Nah, apa aja risiko yang ada? Yang pertama ada resiko fungsional ya. Jadi resiko fungsional ini berkaitan bahwa misalkan produk tidak mempunyai kinerja seperti yang diharapkan oleh konsumen. Kayak misalkan kan sekarang lagi booming mobil-mobil listrik gitu ya. Harapan konsumen mobil listrik itu bisa sepanjang hari oke terus tanpa diperlukan isi ulang gitu ataupun harus di-charger sesering mungkin gitu ya. Jadi harapan konsumen pengennya oke aja, mulus aja gitu tanpa harus charger terus gitu. Tapi kan nyatanya kan tidak bisa seperti itu. Jadi ada di situ risiko fungsional. Kemudian ada risiko fisik. Nah, ini berkaitan sama diri dan orang lain yang dapat ditimbulkan oleh produk gitu. Jadi artinya resiko fisik ini berkaitan sama resiko yang ditimbulkan dari produk ketika konsumen itu mengkonsumsi produk tersebut. Contoh kayak smartphone ya kan, kadang kita bertanya-tanya juga gitu kan, ini sebenarnya smartphone ini berbahaya nggak sih buat kesehatan tubuh gitu kan, kayak misalkan radiasinya atau apa namanya pancaran sinyalnya aman nggak sih ini gitu ya. Kemudian ada risiko keuangan juga. Nah, kalau risiko keuangan ini berkaitan sama harga produk tidak sesuai dengan kualitasnya gitu. Artinya nggak worth it lah dengan harga segini, masa kualitasnya begini gitu ya. Kemudian ada resiko sosial. Nah, ini biasanya eh, pilihan produk yang tidak bagus bisa membuat malu konsumen di kalangan sosialnya. Kayak misalkan arisan-arisan sosialita itu kan kadang menunjukkan apa sih yang mereka bawa, misalkan tas gitu ya, tas bermerek. Kadang kan bermereknya itu ada yang mereknya benar-benar bermerek, ada yang KW1, KW2, KW3 gitu ya. Nah, ketika mereka bawa ternyata ketahuan KW3, artinya ya produk yang mereka pilih itu bisa menimbulkan rasa malu dalam lingkungan sosialnya mereka. Kemudian resiko psikologis ya. Ini psikologis kan berarti dalam diri kita ya. Jadi ketika kita memilih produk yang jelek gitu ya, itu kadang bisa melukai egonya kita. Kayak misalkan beli rumah gitu ya. Oh ternyata rumahnya kecil atau ternyata rumahnya tidak sesuai ekspektasi kita. Nah otomatis kita akan ada rasa malu gitu ya untuk mau undang temen datang ke rumah gitu ya karena rumahnya kecil dan segala macam. Nah, itu mempengaruhi psikologisnya si konsumen. Kemudian ada resiko waktu ya. Jadi ini berkaitan sama apa namanya ketika kita mencari produk atau kita apa namanya mengkonsumsi suatu jasa kemudian tapi ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sedangkan kita nyari produknya itu lama, kemudian ada effort di situ yang harus kita berikan buat mendapatkan itu produk, tapi ternyata pas dipakai produknya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itu artinya kita buang-buang waktu gitu. Ada waktu yang digunakan sia-sia untuk mencari produk tersebut, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk bisa apa namanya untuk bisa mengurangi risiko tersebut gitu ya. Yang pertama mencari informasi ya terhadap produk atau jasa yang mau kita pilih gitu ya. Artinya
konsumen juga harus bisa mengembangkan strategi tersendiri untuk bisa mengurangi resiko yang terjadi. Kayak misalkan mau beli produk, ya mereka cari dulu informasinya seperti apa gitu ya. Mungkin dari mulut ke mulut atau mungkin dari media, dari penjualnya gitu. Artinya mereka memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memikirkan pilihan mereka terkait dengan mencari informasi produk. Tetapi mereka nantinya bisa mengurangi resiko yang terjadi gitu ya. Atau mungkin, selain tadi mencari informasi, konsumen juga bisa setia kepada satu merek gitu. Nah, itu juga bisa menghindari resiko gitu dengan tetap setia kepada, satu merek tertentu. Artinya ketika merek itu telah memberikan kepuasan terhadap si konsumen, ya orang itu juga akan terus setia kepada satu merek itu. Daripada mereka coba merek baru ternyata, menimbulkan resiko gitu ya. Kayak contohnya skincare ya, banyak sekarang skincare, bermerek apa aja dijual bebas gitu ya, bahkan sampai yang tidak BPOM pun dijual gitu ya. Nah, ketika ada, skincare baru dengan lebih glowing, lebih ini itu gitu ya, artinya kan kita juga kadang sebagai perempuan, udah putih, pengen putih lagi gitu ya, artinya ada kurang puas di situ. Coba-cobalah, merek baru, dan ternyata zonk gitu ya, ternyata bikin kulit iritasi dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu kan menimbulkan resiko. Makanya ketika sudah cocok dengan satu merek produk, ya itu terus yang dipakai untuk menghindari resiko yang terjadi. Kemudian bisa juga untuk menghindari resiko, si konsumen bisa juga memilih produk berdasarkan citra mereknya gitu. Kalau tadi setia kepada merek, nah ini berdasarkan citra merek. Jadi artinya ada konsumen ini membeli produk cenderung mempercayai merek yang disukai oleh banyak orang, merek yang sudah terkenal gitu ya. Atau bisa juga konsumen mengandalkan citra toko, artinya mereka akan memilih produk dari toko-toko yang memang sudah terpercaya gitu ya, yang toko-toko yang memiliki pegawai atau karyawan yang, pelayanan primanya oke gitu ya, yang toko-toko yang sudah punya nama baik gitu ya. Atau juga bisa, konsumen membeli produk dari model yang termahal gitu ya, artinya misalkan kayak tadi tas branded yang mahal banget ya. Nah, kemudian bisa juga konsumen mencari jaminan gitu untuk menghindari resiko yang dirasakan gitu ya. Jadi memang, mmm, kadang kan konsumen ini tidak merasa pasti gitu dengan keputusan pembelian yang dia pilih gitu. Kadang dia mencari referensi gitu, mungkin dari orang lain ya, sebagai penguat dia untuk, "Oh, kayaknya memang boleh nih beli produk yang ini, oke nih produknya," gitu, karena ada referensi dari seseorang gitu ya. Nah, itu tadi ya terkait sama persepsi. Jadi memang, eee, persepsi ini merupakan proses gitu ya dari para individu untuk memilih tadi ya, untuk mengatur, menafsirkan stimulasi menjadi gambaran yang memang masuk akal gitu ya terhadap, sesuatu yang dilihat terutama terkait sama pemilihan produk atau jasa gitu. Jadi memang persepsi ini mempunyai implikasi strategis juga bagi para pemasar ya, karena para konsumen pun mengambil keputusan pembeliannya berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan gitu ya, daripada, pemilihan sebuah produk. Jadi memang, persepsi inilah yang harus diperhatikan oleh para produsen ya, dalam menawarkan atau menjual produk-produk atau jasa terhadap, konsumen gitu ya. Karena kan stimulasi konsumen juga dari lingkungan gitu ya. Ini kan interaksinya dari berbagai harapan daripada motivasi mereka memilih produk itu sendiri gitu. Jadi memang, prinsip persepsi yang selektif ini meliputi, pemaparan yang memang selektif, perhatian yang selektif gitu ya. Kayak tadi ada pertahanan perseptual dan segala macamnya gitu. Ya, baik ya itu mungkin, materi kita pada pagi hari ini terkait dengan persepsi konsumen ya. Nanti ada, eee, apa namanya, tugas ya, ada pengerjaan tugas, di e-learning seperti biasa.
Mungkin cukup ya untuk materi pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan perkuliahan di media e-learning. Jangan lupa ada tugas nanti ya. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Tetap semangat dalam menjalani kegiatan puasanya. Semoga lancar terus ya. Dan tetap semangat menjalani kegiatan perkuliahan. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.